3212403 berperan sebagai klien atas nama Ibu Lisa. Selamat siang Ibu Lisa, terima kasih sudah menyempatkan datang untuk hari ini. Anggap ini adalah tempat yang nyaman dan aman untuk kamu. Dan saya di sini ada untuk mendengarkan serta membantu kamu. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang setelah saya bertemu dokter dan melakukan pemeriksaan kehadiran terakhir, dokter memberitahu saya bahwa berat badan saya ini tidak cukup untuk menganak pada awal kehamilan ini. Karena berat badan saya turun 2 kg. Bagaimana ya Bu? Saya cuma sekali. Saya senang Ibu datang dengan kepedulian seperti itu. Artinya Ibu sangat peduli pada kesehatan calon bayi Ibu. Ini adalah langkah awal yang sangat baik. Kalau boleh tahu, menurut Ibu, seberapa besar resiko masalah yang lagi dialami bisa berdampak buruk pada Ibu dan Ibu? Saya sebenarnya cuma sedikit karena kemarin ada dokter itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan janin. Jadi saya tahu karena saya lahir itu berat badannya kecil. Tapi saya juga bingung mau mulai dari mana karena waktu saya sangat terbatas dan habis sekolah mengajar. Sebenarnya itu wajar Bu. Itu adalah hal yang biasa dalam kita sebagai calon ibu. Tapi yang penting adalah kita mau berubah dan konsisten dalam perubahannya. Misalnya pola makan. Nah, bagaimana pola makan ibu yang sebenarnya? Pola makan saya memang sudah tidak baik. Saya merasa kesulitan sebab saya itu mual bahkan sampai muntah tiap kali mencoba untuk makan. Kayak dalam warning siklus gitu Bu. Ini jadi mengganggu saya sejak masa awal kehamilan. Jadi akhirnya saya sering mikir, yang penting saya bisa makan aja gitu tanpa mual dengan makan makanan yang sudah sehat. Tapi menurut ibu, adakah manfaat jika ibu melalui mengubah pola makan walaupun sedikit? Mungkin bisa lebih sehat dan mungkin bisa mengurangi pola yang saya alami. Dan badan juga mungkin akan bertambah jika menjalankan pola makan yang baik dan teratur. Dari cerita yang saya dengar dari ibu, saya simpulkan bahwa saat ini kebutuhan gizi yang harus dipenuhi itu belum optimal. Hal tersebut memang bisa menyebabkan resiko perkembangan calon bayi ibu lambat dan menyebabkan berat bayi lahir rendah. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena kalau lainnya ini semua bisa dicegah dengan perubahan kecil yang baik. Jika saya tanya, apa satu hal yang paling ibu rasa paling memungkinkan dilakukan dalam hidup? Seperti perkataan dokter kemarin yang saya ingat, saya pikir saya bisa mulai makan dalam porsi yang kecil, namun harus sering sepanjang hari, serta mengonsumsi makanan yang lebih mudah dicerna seperti sup kaldu, buah-buahan yang ringan, atau makanan yang tinggi protein yang tidak mengandung Wah, bagus sekali Bu. Itu adalah langkah awal yang sangat bagus. Dengan begitu, ibu sudah membantu ibu untuk menjadi ibu yang harusnya dimiliki kebutuhannya selama masa kehamilan. Saya mungkin juga akan merasa lebih baik dari sebelumnya. Saya juga sebelumnya sangat menyukai buah-buahan sih Bu. Tapi mengapa sejak masa kehamilan ini saya jadi mual ketika makan buah. Saya menduga ini adalah bawaan hamil. Saya tunjukkan kepada ibu tips mengenai pola makan yang sehat. Ini juga ada tips untuk mengatasi morning sickness. Jadi ibu nanti bisa melakukan kalau ibu mau, ibu bisa pasang pengingat juga di ponsel untuk makan 5-6 kali sehari dalam porsi yang kecil. Nah, sehingga ibu tidak akan melewatkannya dan setelah menggantinya dengan menu yang lebih sehat lagi dan lebih ringan. Tapi ini, kalau bisa ibu tolong hindari makan makanan yang tidak sehat lagi ya Bu. Wah, iya ya Bu, saya agak kepikiran sebelumnya. Dengan pengingat itu saya berharap saya bisa merasa lebih mudah menjalankan pola makan tersebut. Bagaimana kalau minggu depan kita kembali perkembangannya? Apa ibu bersedia? Supaya kita bisa melihat hasilnya Bu. Jika ada pengaruh, ibu alhamdulillah usaha kita berhasil. Dan jika mungkin kurang berpengaruh, mungkin ada yang perlu kita ubah. Wah, saya bersedia sekali
ada